Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Trirahayu dengan NIM 1916010035. Baiklah, saya di sini anggota dari kelompok 9 mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi XYA BP 19. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai wakalah. Pengertian akad wakalah. Wakalah berasal dari kata wazan wakalah yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Sehingga dapat diartikan wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Wakalah diisyaratkan dalam Islam karena manusia memerlukannya, dan karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya. Untuk itu, ia memerlukan pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya. Yang kedua, dasar hukum wakalah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasalu bainahum. Qala qailum minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahdakum biwariqikum hadhihi إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Dari ayat tersebut bahwa Allah telah mensyariatkan wakalah karena manusia akan membutuhkannya, sebab tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni segala urusannya, sehingga tetap membutuhkan kepada pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya. Kemudian dasar hukum selanjutnya yaitu as-sunnah atau dari hadis Malik dalam Muwatta yang berbunyi, Wa'an Sulaiman bin Yasarin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Rafi'in maulahu wa rajulan minal ansar fazawwajahu Maimunah bintil Harith wa huwa bi Madinah qabla yahruj. Artinya, dan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abu Rafi', hamba yang pernah dimerdekakannya, dan seorang laki-laki Ansor. Lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Haris, dan pada saat itu Nabi SAW di Madinah sebelum keluar ke Miqat Dzulhulaifah.
Hadis riwayat Malik dalam Muwatta. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dasar hukum berdasarkan ijma. Para ulama sepakat bahwa wakalah diperbolehkan, bahkan ada yang cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Adapun rukun dan syarat wakalah adalah: yang pertama, rukun wakalah terdiri dari yang pertama sigot, akad atau ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat wakalah, yang pertama adalah orang yang mewakilkan atau mewakil. Dan yang kedua adalah orang yang menerima wakil atau wakil. Yang ketiga objek yang akan diwakilkan atau mewakil bih. Dan yang terakhir adalah sigot, akad. Adapun macam-macam wakalah, yang pertama yaitu ada al-wakalah al-mutlaqah, adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan. Kemudian yang kedua ada al-wakalah al-muqayyadah, adalah penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Contohnya, kuasa membeli barang dari bank kepada nasabah sebelum pelaksanaan akad murabahah, atau kuasa untuk menjual barang yang digadaikan dalam akad rahim, atau kuasa untuk menandatangani suatu perbuatan hukum tertentu lainnya. Yang ketiga ada al-wakalah al-amamah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaq. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah ini seringkali digunakan sebagai perlengkapan transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad. Yang terakhir adalah berakhirnya akad wakalah. Transaksi wakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan sebab-sebab berikut. Yang pertama, matinya salah seorang dari yang berakad. Yang kedua, bila salah satunya gila. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Yang keempat, pemutusan oleh muwakil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui. Menurut Syafi'i dan Hambali, tapi menurut Hanafi, wakil wajib tahu. Sebelum ia tahu, maka tindakannya seperti belum ada pemutusan. Yang kelima, wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi, tidak perlu wakil mengetahuinya. Yang terakhir yaitu keluarnya orang yang mewakilkan atau mewakil dari status kepemilikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nafsuti min bil liqa ya ainu